Kalau radar Indonesia canggih, berarti Menara Eiffel cuma tumpukan besi tua. Sombongnya selangit. Jenderal Angkatan Udara Prancis ini meremehkan kita di depan para delegasi G20 di Paris. Tapi tunggu sampai dia duduk di dalam kokpit jet tempur di atas langit Natuna dan wajahnya pucat pasi. Wajah berteriak ketakutan. Ternyata, jet tempur tercanggihnya tiba-tiba buta dan lumpuh total karena masuk perangkap sistem hantu buatan insinyur lokal. Tanpa restu Jakarta, tak ada satupun pesawat asing yang bisa lolos. NATO panik, Eropa gempar. Bagaimana akhirnya sang jenderal melempar topinya dan hormat pada teknologi bangsa kita? Tekan tombol subscribe sekarang. Mari kita saksikan detik-detik Eropa berlutut. Markas Besar Angkatan Udara Prancis, Paris. Pukul 19 CET. Malam di Paris selalu memiliki aroma yang sama. Campuran samar antara aspal basah, parfum mahal, dan aroma kruasan hangat yang menguar dari Boulanggerie. Hujan turun miring, menghantam kaca jendela gedung Kementerian Pertahanan dengan ritme yang monoton. Namun di dalam ruang rapat strategis lantai 7, suasana jauh dari kata suram. Lampu kristal menciptakan pulau cahaya yang steril dan hangat. Pendingin ruangan mendesis pelan, menjaga suhu tetap di angka 20 derajat Celcius. Suhu optimal untuk menjaga seragam para jenderal tetap rapi tanpa keringat. Jenderal Pierre Dubois duduk di kursi utamanya. Singgasana berlapis kulit yang telah ia duduki selama 5 tahun terakhir sebagai Kepala Strategi Udara NATO wilayah Eropa Barat. Ia menyesap anggur merah Bordeaux tahun 1998 dari gelas kristal, lalu melirik pantulan dirinya di cermin besar. Seragamnya sempurna. Medali-medali berkilauan di dada kirinya. Garis rahangnya tegas, matanya biru tajam, dan aura otoritasnya tak terbantahkan. Malam ini, ia merasa bosan. Agendanya adalah evaluasi kekuatan udara Asia Pasifik 2026. Paling-paling Cina lagi. Batin Pierre sambil mengetuk-ngetukkan cerutunya ke asbak perak. Atau mungkin India mencoba memamerkan jet tempur buatan sendiri yang mesinnya masih batuk-batuk. Baginya, peta kekuatan udara dunia sudah final. Barat adalah elang, Timur adalah pipit, NATO adalah penguasa langit, Asia adalah target latihan. Itu adalah hukum alam yang tidak tertulis, namun terpatri kuat di benak setiap perwira di ruangan itu. Panelis para skeptis. Di meja mahoni panjang itu, Pierre tidak sendirian. 3 orang perwira tinggi duduk mengelilinginya, masing-masing mewakili puncak arogansi militer barat. Di sebelah kirinya ada Kolonel Hans, perwira teknis dari Jerman. Pria kaku ini memiliki tatapan yang seolah selalu menilai kualitas baut di kursi yang ia duduki. Hans percaya bahwa jika sebuah mesin tidak memiliki stempel Luftwaffe, maka mesin itu hanyalah mainan kertas. Di sebelah kanan, duduk Marskal Muda Arthur, perwira Inggris yang selalu tampil necis. Arthur memandang dunia dari kacamata sejarah kolonial, seringkali meremehkan negara bekas jajahan sebagai wilayah berkembang, belaka, bukan produsen ancaman. Dan di ujung sana, ada Dr. Robert Miles. Pria Amerika ini berbeda. Mantan analis DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, ini lebih banyak diam. Wajahnya datar, matanya lelah namun waspada. Pierre tidak terlalu menyukainya. Miles terlalu tenang, terlalu sulit dibaca, dan seringkali merusak suasana pesta dengan fakta-fakta teknis yang membosankan. Jenderal, laporan intelijen terbaru sudah masuk, seru ajudan memberi hormat. Pierre menarik napas panjang, memasang senyum meremehkan. Mari kita lihat lelucon apa yang dikirim agen kita dari Asia hari ini, ucapnya santai. Kejutan di layar besar. Layar proyektor raksasa menyala. Peta digital Asia Pasifik terbentang. Tuan-tuan, Pierre memulai. Suaranya mengalun rendah dan berwibawa. Dunia berubah cepat. Tapi siapa yang memegang kendali langit? Malam ini, kita akan membahas rilis terbaru Global Air Superiority Index. Sebuah laporan yang, saya jamin, akan membuat alis Anda terangkat. Pierre menunduk melihat tabletnya. Ia belum membaca laporan lengkapnya, hanya ringkasan eksekutif. Matanya memindai daftar 5 besar kekuatan radar dan pertahanan udara. Amerika Serikat, tentu saja. Rusia, masih bertahan dengan S-500. Cina, sudah diduga. Israel, Iron Dome Classic. Mata Pierre terhenti di nomor 5. Ia mengerjap. Ia mengira ada kesalahan ketik. Atau mungkin noda anggur di layar tabletnya. 5. Indonesia. Jantungnya berhenti berdetak sesaat.
Bukan karena kagum, tapi karena rasa geli yang meluap. Prancis ada di nomor 6, Inggris nomor 8, Jerman bahkan terlempar ke nomor 10. Dan di atas raksasa-raksasa Eropa itu, ada Indonesia, negara kepulauan tropis yang dalam ingatan Pierre hanyalah tempat liburan musim panas di Bali, negara yang ia kenal hanya dari berita macet dan pantai. Pierre mendongak, menatap para perwiranya dengan tatapan tidak percaya yang sengaja didramatisir. "Tuan-tuan," Pierre memulai, suaranya mengandung nada cemooh yang halus. "Laporan ini menempatkan Indonesia, ya, Anda tidak salah dengar, Indonesia sebagai kekuatan pertahanan udara nomor 5 di dunia. Di atas Rafale kita. Di atas Eurovictor Typhoon." Ledakan tawa di Paris. Keheningan sedetik pecah berkeping-keping. Kolonel Hans adalah yang pertama bereaksi. Ia mendengus kasar. "Lelucon macam apa ini?" Hans tertawa sinis, menggelengkan kepalanya yang kaku. "Indonesia? Apa yang mereka punya? Pesawat baling-baling zaman Perang Dunia Kedua? Jangan konyol. Saya baru saja audit teknologi radar di Berlin, dan tidak ada satupun inovasi signifikan dari sana. Menempatkan mereka di atas Jerman adalah penghinaan terhadap hukum aerodinamika." Marsekal Arthur ikut menimpali, tangannya melambai-lambai meremehkan. "Ini pasti kesalahan input data, Pierre. Atau mungkin mereka menghitung jumlah layang-layang sebagai aset udara. Indonesia itu konsumen, old chap. Mereka beli bekas dari kita. Mereka tidak bikin radar." Ruangan itu berubah menjadi arena pembantaian verbal. Para elit militer ini, yang merasa posisinya terancam oleh sebuah nama dari Asia Tenggara, bereaksi dengan mekanisme pertahanan paling purba, denial, penyangkalan. Mereka tertawa bukan karena itu lucu. Mereka tertawa karena itu mustahil dalam pandangan dunia mereka yang Eropa-sentris. Pierre menikmati momen itu. Inilah yang disukai para politisi. Validasi bahwa uang pajak rakyat Prancis tidak sia-sia. "Saya setuju," kata Pierre, memutar gelas anggurnya. "Saya pernah latihan gabungan di sana 10 tahun lalu. Radar mereka butuh waktu 5 menit untuk mendeteksi pesawat capung. Dan sekarang kita diminta percaya bahwa mereka lebih canggih dari Thales atau Airbus." Momentum sang jenderal, dan blunder fatal. Di tengah riuh tawa dan cemoohan itu, hanya Dr. Robert Miles yang diam. Ia menatap tabletnya dengan wajah serius. Jarinya menggeser data-data frekuensi radio yang luput dari perhatian orang lain. Namun Pierre tidak mempedulikan Miles. Adrenalinnya sedang memuncak. Ia merasa perlu memberikan sebuah kalimat penutup, sebuah punchline yang akan diingat. Ia berdiri, berjalan ke arah peta besar di dinding. Ia menunjuk kepulauan Indonesia dengan tongkat komandonya. Otaknya berputar mencari metafora yang pas. Sesuatu yang ekstrim. Sesuatu yang menggambarkan kemustahilan data tersebut. "Mari kita realistis," ucap Pierre, suaranya tenang namun menusuk. Senyum miring tersungging di bibirnya. "Jika data ini benar, jika radar Indonesia benar-benar lebih canggih dari kita." Ia memberi jeda dramatis. "Maka itu artinya Menara Eiffel di luar sana hanyalah tumpukan besi tua yang layak dikilo." Boom! Tawa di ruangan itu meledak lebih keras. Hans menepuk meja saking gelinya. Arthur tertawa sampai wajahnya memerah. Itu adalah penghinaan yang sempurna. Menara Eiffel, simbol kebanggaan Prancis, simbol rekayasa teknik tertinggi, disamakan dengan rongsokan. Sebuah analogi untuk mengatakan, hal itu tidak mungkin terjadi sampai kiamat pun. Pierre merasa puas. Ia merasa menang. Ia telah menempatkan dunia kembali pada porosnya yang benar. NATO di atas, Asia Tenggara di bawah. Suara hening sang dokter. Tawa itu perlahan surut. Saat itulah, suara bariton yang tenang memecah atmosfer pesta pora itu. "Anda mungkin ingin menarik kembali ucapan itu, Jenderal." Semua kepala menoleh. Dr. Robert Miles akhirnya berbicara. Ia tidak tersenyum. Wajahnya seperti batu granit. Pierre mengangkat alis, merasa terganggu. "Maaf, Dr. Miles, Anda ingin membela data konyol ini?" Miles tidak menjawab. Ia mengangkat tabletnya, menghubungkannya ke layar besar. "Bukan membela," kata Miles datar. "Hanya membaca fakta yang kalian semua terlalu sombong untuk melihatnya." Grafik di layar berubah. Bukan lagi daftar peringkat negara, tapi peta spektrum elektromagnetik di atas Laut Natuna Utara. "Lihat area hitam ini,"
Miles menunjuk zona luas yang menutupi separuh Laut Cina Selatan. Ini adalah blind spot, zona buta. Satelit mata-mata kita, satelit Cina, satelit Rusia, semuanya blank saat lewat di atas ini. Lalu, tanya Hans ketus. Cuaca buruk? Bukan, jawab Miles dingin. Ini adalah aktive elektronik cancellation. Ada yang memancarkan sinyal hantu. Sinyal yang memakan gelombang radar kita. Pesawat kita mengira itu laut kosong, padahal di situ ada tembok pertahanan yang tak terlihat. Keheningan mulai merayap masuk ke dalam ruangan. Senyum di wajah Pierre mulai luntur. Teknologi ini, Miles melanjutkan, matanya menatap tajam ke arah Pierre, disebut Ghost Dome. Dan hanya satu negara yang memegang kode enkripsinya. Indonesia. Tanpa izin Jakarta, Miles berbisik, seolah berbicara pada hantu. F-35 Amerika, Rafale Prancis, atau Suhau Rusia, semuanya hanyalah burung buta yang siap jatuh. Undangan mau. Pierre merasakan perutnya mulas. Bukan karena ia percaya, egonya terlalu besar, tapi karena nada bicara Miles. Omong kosong, seru Pierre, membanting gelas anggurnya ke meja. Sinyal hantu? Itu cuma dongeng fiksi ilmiah. Kalau begitu buktikan, tantang Miles tenang. Minggu depan ada latihan gabungan, Garuda Shield, di Natuna. Anda diundang sebagai pengamat VIP. Kenapa tidak Anda bawa sendiri Rafale kebanggaan Anda ke sana? Pierre menatap Miles dengan tatapan membunuh. Tantangan itu langsung menyerang harga dirinya sebagai pilot tempur veteran. Baik, bentak Pierre. Saya akan ke sana. Saya akan terbang sendiri. Dan saya akan buktikan bahwa radar mainan mereka tidak akan bisa mendeteksi Rafale saya bahkan dari jarak 10 km. Siapkan pesawat saya, teriak Pierre pada ajudannya. Kita akan ke Indonesia. Kita akan ajari mereka cara bermain pesawat yang benar. Malam itu di Paris, hujan masih turun. Tapi bagi Pierre, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menandatangani surat kematian bagi karir militernya. Ia baru saja menantang hantu di kandangnya sendiri. Pagi yang kelabu, badai diplomatik. Markas Besar Angkatan Udara Prancis, Paris. Pukul 7 CT. Jumat pagi di Paris tidak pernah sekelabu ini bagi Jenderal Pierre Dubois. Biasanya, ia bangun dengan perasaan segar, siap menaklukkan dunia militer dengan espresso dan cerutu pagi. Namun pagi ini, ia terbangun oleh dering telepon merah di meja kerjanya yang tak henti-hentinya berbunyi, seperti alarm serangan udara. Ia mengangkat gagang telepon dengan mata setengah terpejam. Halo, Jenderal Dubois. Ini Sekretaris Jenderal NATO di Brussels. Anda diminta menghadap sekarang juga. Klik. Sambungan terputus. Jantungnya mencelos. Pierre membuka tablet militernya. Notifikasi intelijen berhamburan masuk. Laporan dari Kedutaan Besar Prancis di Jakarta. Nota protes keras. Panglima TNI menuntut klarifikasi atas pernyataan Menara Eiffel besi tua. Laporan dari Thales Group. Saham anjlok 4%. Indonesia mengancam pembatalan kontrak pembelian radar senilai 2 miliar euro. Kutipan fatalnya semalam, Menara Eiffel cuma tumpukan besi tua, telah bocor ke media. Wajahnya ada di halaman depan Le Monde dengan judul, Jenderal Sombong membahayakan industri pertahanan kita. Pierre membanting tabletnya ke sofa. Mereka cuma politisi pengecut, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Mereka tidak tahu bedanya radar dan pemanggang roti. Ia bangkit, mengenakan seragam kebesarannya. Medali-medalinya berdenting. Armornya. Ia harus terlihat kuat. Ia tidak boleh terlihat kalah oleh serangan diplomatik dari negara tropis. Perjalanan menuju tiang gantungan. Markas Besar NATO, Brussels. Pukul 10 CT. Di dalam helikopter menuju Brussels, Pierre merasa telanjang. Beberapa perwira staf meliriknya, lalu berbisik-bisik. Pierre memasang kacamata hitam aviatornya, membuang muka ke jendela. Hujan gerimis membuat kaca berembun, membiaskan pemandangan markas NATO yang suram. Sesampainya di ruang sidang utama, atmosfer terasa berbeda. Biasanya, rekan-rekan jenderal menyapanya dengan hormat. Kali ini, mereka hanya mengangguk kaku, mata mereka menghindari kontak. Jenderal Arthur dari Inggris berpapasan dengannya. Pierre, sapa Arthur, suaranya rendah. Kau lihat laporan intelijen pagi ini. Aku tidak peduli dengan media, Arthur,
jawab Pierre ketus. Mereka akan lupa dalam 24 jam. Arthur menggeleng pelan. Wajahnya pucat. Bukan media. Maksudku laporan dari satelit mata-mata kita di atas Natuna. Blank. Pierre. Total blackout selama 6 jam. Tidak ada data yang masuk. Seolah-olah ada lubang hitam di sana. Tangan Pierre terhenti. Apa hubungannya denganku? Mereka sedang pamer kekuatan. Pierre, bisik Arthur. Mereka mematikan mata kita hanya untuk menunjukkan bahwa mereka bisa. Dan kau baru saja menantang mereka untuk melakukannya lagi. Sebelum Pierre sempat mencerna informasi itu, pintu ruang sidang terbuka. Jenderal Dubois masuk. Pengadilan meja bundar. Ruang sidang NATO berbentuk setengah lingkaran, dengan bendera negara-negara anggota berjejer rapi. Tapi hari ini, suasana terasa seperti pengadilan militer. Duduk di ujung meja adalah Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg. Di sebelahnya, Menteri Pertahanan Prancis, Madame Lefebvre, tampak seperti orang yang ingin mencekik seseorang. Dan di ujung lain, Dr. Robert Miles duduk tenang dengan senyum tipis. Duduk, Jenderal, perintah Stoltenberg tanpa basa-basi. Pierre duduk. Kursi itu terasa dingin. Jelaskan, kata Stoltenberg. Satu kata. Dah. Mematikan. Itu hanya retorika, Pak Sekjen. Pierre membela diri, suaranya tetap tegas. Saya menggunakan metafora untuk meningkatkan moral pasukan kita. Kita tidak boleh terlihat takut pada negara berkembang. Madame Lefebvre memijat pelipisnya. Ia melempar sebuah dokumen tebal ke hadapan Pierre. Baca ini, Jenderal. Ini daftar komponen avionik jet tempur Rafale kita. Tahukah Anda berapa persen komponen intinya yang diproduksi di PT Land Industri Bandung? Pierre menatap kertas itu. Angka-angka teknis berderet. Di kolom Origin, kata Indonesia, tertulis berulang kali. 35%, jawab Lefebvre sendiri. Dan untuk modul frekuensi hopping, 100%. Tunggal. Tidak ada substitusi. Wanita itu mencondongkan tubuhnya ke depan. Jika mereka tersinggung dan menahan pengiriman selama sebulan saja, Jenderal Angkatan Udara kita akan lumpuh. Kita tidak bisa terbang. Dan Anda baru saja meludahi wajah pemasok utama kita. Pierre terdiam. Tenggorokannya kering. Ia merasa dikhianati. Selama ini ia menerbangkan jet tempur Eropa. Ia mengira semua teknologi itu buatan Barat. Ia tidak pernah tahu, atau tidak pernah mau tahu, bahwa jantung dari mesin-mesin itu berdetak di Asia. Pilihan yang bukan pilihan. Kami harus mencopotmu, Pierre, kata Madame Lefebvre dingin. Presiden menuntut pengunduran dirimu untuk meredakan kemarahan Jakarta. Pierre ternganga. Setelah 30 tahun pengabdian, setelah operasi di Mali, setelah Suriah. Kecuali, potong Dr. Miles. Semua mata tertuju pada Miles. Kecuali Anda menerima tantangan saya kemarin. Pergilah ke sana. Miles berdiri, berjalan mendekati Pierre. Terbangkan sendiri Rafale ke Natuna. Ikuti latihan gabungan Garuda Shield. Jika radar mereka benar-benar canggih seperti klaim saya, maka Anda akan kalah terhormat dalam simulasi perang. Tapi jika radar mereka jelek seperti klaim Anda, maka Anda pulang sebagai pahlawan yang membuktikan bahwa teknologi Barat masih superior. Ini jebakan. Miles, desis Pierre. Ini kesempatan terakhir, Jenderal, balas Miles. Buktikan saya salah, atau buktikan Anda benar. Stoltenberg mengangguk setuju. Lakukan, Pierre. Ini perintah langsung dari komando tertinggi. Anggap ini misi diplomatik dengan seragam tempur. Jika kau berhasil menembus pertahanan mereka tanpa terdeteksi, nama baik NATO pulih. Tapi jika kau gagal, Stoltenberg tidak melanjutkan kalimatnya. Ancamannya sudah jelas. Berangkat besok pagi. Pesawatmu sudah disiapkan di pangkalan udara Istres. Rafale F4 terbaru. Full specs. Malam persiapan. Ego yang terluka. Malam itu, Pierre kembali ke apartemen dinasnya dengan perasaan hancur lebur. Surat perintah tugas itu tergeletak di meja makannya seperti vonis mati. Mission Objective. Penetration Test of Indonesian Air Defense Identification Zone, ADIS, Natuna Sector. Ia menuangkan cognak, meneguknya sekaligus. Rasa marah mulai menggantikan rasa takutnya.
Mereka pikir mereka bisa membuangku ke Laut Cina Selatan. Desisnya pada bayangannya di jendela. Ia membuka laptop militernya. Ia mulai melakukan simulasi. Tapi bukan simulasi objektif. Ia mencari kelemahan. Ia mempelajari data topografi Natuna. Pulau kecil. Terpencil. Lihat ini, gumamnya, tertawa getir. Pulau sekecil ini mau menahan Rafale? Omong kosong. Radar mereka pasti tipe pasif tua bekas Soviet. Aku bisa terbang rendah di atas permukaan laut, si skimming, dan mereka tidak akan pernah tahu aku ada di sana. Keyakinannya kembali. Arogansinya yang sempat retak kini mengeras lagi, menjadi perisai. Ia tidak akan pergi ke sana untuk kalah. Ia akan pergi ke sana untuk menelanjangi kelemahan mereka. Ia akan membuktikan bahwa Dr. Miles salah. Bahwa Madame Lefevre panik berlebihan. Bahwa Indonesia hanyalah negara kepulauan yang terlalu banyak berhayal. Baiklah, Miles, bisik Pierre, matanya berkilat penuh dendam. Aku akan terbang. Aku akan melakukan manuver kobra tepat di atas markas radar mereka. Aku akan buat operator radar mereka menangis minta ampun. Keberangkatan. Menuju zona hantu. Pangkalan Udara Istres, Prancis Selatan. Sabtu pagi. Langit masih gelap. Pierre berjalan gagah menuju jet tempur Dassault Rafale F4 yang sudah dipanaskan mesinnya. Ia memakai gesut lengkap. Helm canggih di tangannya. Saat ia memanjat tangga kokpit, ia melihat ke arah kru darat. Mereka memberinya hormat. Semoga berhasil, Jenderal. Tunjukkan pada mereka siapa penguasa langit, teriak kepala mekanik. Pierre tersenyum miring. Ia masuk ke dalam kokpit, menutup kanopi kaca. Mesin Snechma M88 menderu. Afterburner menyala biru. Tower, Papa Delta One requesting takeoff via Natuna route. Ucapnya di radio. Cleared for takeoff, sir. Happy hunting. Jet tempur itu melesat ke angkasa, membelah langit Eropa menuju Asia. Pierre memegang kendali stick dengan mantap. Ia merasa tak terkalahkan di dalam mesin pembunuh seharga 100 juta euro ini. Ia tidak tahu bahwa 12 jam dari sekarang, saat ia memasuki wilayah udara Indonesia, seluruh definisi superioritas udara yang ada di kepalanya akan diputarbalikkan dengan cara yang paling brutal. Ia tidak sedang terbang menuju latihan perang biasa. Tanpa ia sadari, ia sedang terbang menuju sarang hantu yang sudah menunggunya dengan sabar di balik awan tebal Katulistiwa. Pendaratan di sarang Garuda. Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sabtu siang. Roda pesawat angkut militer Airbus A400M milik Angkatan Udara Prancis menyentuh landasan pacu Halim dengan mulus. Di dalam perut pesawat itu, sebuah jet tempur Dassault Rafale F4 terparkir rapi, siap diturunkan. Pierre Dubois turun dari tangga pesawat dengan langkah tegap. Wajahnya tertutup kacamata hitam aviator. Panas Jakarta langsung menyergapnya. Namun ia tidak peduli. Selamat datang di Jakarta, Jenderal. Sapa seorang perwira menengah TNI AU dengan ramah. Seragamnya rapi, baret jingga paskas, kopasgat, miring sempurna di kepalanya. Saya Kolonel Bima, liaison officer Anda selama latihan Garuda Shield. Pierre hanya mengangguk singkat. Matanya memindai sekeliling pangkalan. Ia mencari tanda-tanda ketertinggalan. Ia mencari hanggar berkarat, pesawat tua yang olinya bocor, atau radar kuno yang berputar lambat. Namun, pangkalan itu bersih. Aspalnya hitam pekat baru diaspal. Di kejauhan, deretan jet tempur F-16 Blok 72 terparkir dalam formasi presisi. Tidak buruk untuk negara dunia ketiga, gumam Pierre dalam bahasa Prancis pada ajudannya. Tapi kebersihan aspal tidak menjamin kemenangan di udara. Silakan, Jenderal, kata Kolonel Bima, menunjuk ke sebuah gedung operasional. Kita akan briefing singkat sebelum Anda terbang ke Natuna besok pagi. Guncangan pertama, ruang kendali tanpa peta. Pierre masuk ke dalam Command Center Halim. Ia membayangkan ruangan penuh peta kertas yang ditempel di dinding, papan tulis kapur, dan radio tua yang berisik. Tapi begitu pintu otomatis terbuka, ia tertegun. Ruangan itu gelap, diterangi oleh dinding layar LED raksasa sepanjang 20 meter. Di tengah ruangan, sebuah meja hologram 3D menampilkan peta topografi Indonesia secara real-time. Puluhan operator muda duduk menghadap konsol canggih. Tidak ada suara teriakan. Hanya ketikan keyboard yang cepat dan suara bip halus. Ini pusat kendali utama kalian, tanya Pierre,
menurunkan kacamata hitamnya. Hanya salah satu simpul cadangan, Jenderal, jawab Kolonel Bima santai. Pusat utamanya ada di Mabes TNI, terhubung langsung dengan satelit pertahanan Nusantara 1. Pierre mendekati meja hologram. Ia melihat titik-titik cahaya bergerak. Pesawat komersial, kapal laut, bahkan drone kecil terlihat jelas. Resolusinya. Pierre menelan ludah. Berapa resolusi satelit kalian? Cukup untuk membaca plat nomor mobil di Paris, Jenderal, bisik Bima sambil tersenyum tipis. Tapi tentu saja, kami tidak mengintip sekutu. Pierre mendengus. Pamer teknologi sipil itu mudah, Kolonel. Tapi perang elektronik adalah soal lain. Mari kita lihat apakah mainan kalian ini bisa menangkap hantu saya besok. Penerbangan menuju zona merah. Minggu pagi. Wilayah udara Laut Jawa, menuju Natuna. Pierre duduk di dalam kokpit Rafale-nya. Mesin M88 menderu halus di belakangnya. Ketinggian jelajah 30.000 kaki. Langit biru cerah. Di sayapnya, terpasang POD Electronic Countermeasure, ECM, tercanggih buatan Thales, Spectra. Sistem ini diklaim bisa mengacak sinyal radar musuh manapun, membuat pesawat seolah menghilang atau berada di lokasi palsu. Spectra aktif. Mode siluman, on, ucap Pierre pada dirinya sendiri. Di layar radarnya, wilayah udara di depannya terlihat kosong. Berset. Lihat ini, Miles, batin Pierre penuh kemenangan. Aku sudah terbang 30 menit di wilayah mereka, dan tidak ada satupun peringatan lock-on. Radar mereka buta. Mereka bahkan tidak tahu aku ada di sini. Ia membayangkan operator radar Indonesia di bawah sana sedang bingung menatap layar kosong, atau mungkin sedang tidur siang. Garuda Control, this is Papa Delta One. Radio cek, panggil Pierre dengan nada mengejek. Heneng, tidak ada jawaban. Tuh kan, tawa Pierre. Radio mereka pun jangkauannya pendek. Perangkap, hantu, terbuka. Tiba-tiba, suara aneh terdengar di headsetnya. Bukan suara gemerisik statis, kresek-kresek. Tapi suara dengung digital yang ritmis. Nying. Nying. Layar radar Rafale-nya berkedip sekali. Lalu, semua indikator menjadi merah. Warning. Radar jammer. Warning. GPS signal lost. Pierre terkejut. Ia mencoba mereset sistem. Mustahil. Desisnya. Spectra seharusnya anti-jamming. Ia mencoba melihat peta navigasi digitalnya. Layarnya blank. Hitam total. Kompas digitalnya berputar liar seperti gasing. Mayday, Mayday, is Papa Delta One. Experiencing massive avionics failure, teriak Pierre panik. Tapi radionya mati. Hanya ada suara dengung itu. Suara dengung yang seolah menertawakannya. Dan saat itulah, ia melihat keluar kokpit. Awan di depannya tersibak. Bukan oleh angin, tapi oleh sesuatu yang besar. Momen Musa membelah laut, versi udara. Di kejauhan, di balik awan cumulus, Pierre melihat formasi aneh. Bukan pesawat tempur. Itu adalah drone raksasa berbentuk sayap terbang, flying wing, berwarna hitam pekat, tanpa ekor, tanpa kokpit. Ukurannya sebesar Boeing 737. Terbang tanpa suara. Dan drone itu tidak sendirian. Ada 3. Drone itu tidak menembak. Mereka hanya terbang dalam formasi segitiga, mengapit Rafale Pierre di tengah. Dan setiap kali Pierre mencoba membelokkan pesawatnya ke kiri, drone di kiri bergerak mendekat, seolah memaksanya tetap lurus. Setiap kali ia mencoba menanjak, drone di atas menekannya turun. Mereka menggembalakan aku, bisik Pierre ngeri. Ini bukan pertempuran udara, dogfight. Ini adalah herding. Seperti anjing gembala menggiring domba bodoh. Di panel instrumennya yang mati, tiba-tiba muncul teks hijau terang. Diretas. Sistem komunikasinya diambil alih dari jarak jauh. Welcome to Indonesia. General Dubois. Leas Fold Escort. Suara wanita terdengar jernih di headsetnya, memotong dengungan tadi. Jenderal Pierre, Anda telah memasuki zona identifikasi pertahanan udara, ADIS, Natuna tanpa izin protokol aktif. Sistem Spectra Anda telah kami nonaktifkan untuk keselamatan Anda sendiri. Mohon jangan melawan, atau sistem sarang tawon akan diaktifkan. Pierre gemetar. Keringat dingin mengucur di balik helmnya. Siapa ini? Di mana pilot kalian?
Kami tidak butuh pilot di udara, Jenderal. Jawab suara itu tenang. Kami mengendalikan langit ini dari kursi empuk di Jakarta. Selamat menikmati pemandangan. Penyangkalan di atas awan. Pierre melihat ke bawah. Laut Natuna terlihat biru tenang. Tapi di layar helm canggihnya, head-up display, ia melihat sesuatu yang membuatnya ingin muntah. Di permukaan laut, ribuan titik merah menyala. Itu bukan kapal nelayan. Itu adalah unmanned surface vessels, kapal drone laut, yang terkoneksi dengan drone di udara tadi. Mereka membentuk jaring raksasa. Setiap gerakan Pierre, setiap manuvernya, sudah dihitung dan dikunci oleh ribuan sensor yang saling bicara. Ini swarm technology, gagap Pierre. Teknologi kawanan lebah. NATO baru meriset ini di laboratorium. Bagaimana mereka sudah memilikinya secara operasional? Egonya sebagai jenderal NATO runtuh seketika. Ia sadar, ia bukan sedang terbang di atas negara berkembang. Ia sedang terbang di dalam sebuah mesin raksasa yang hidup. Langit Natuna bukan ruang kosong. Itu adalah sirkuit digital yang bernapas. Dan ia, dengan jet tempur Rafale kebanggaannya, hanyalah seekor lalat yang terjebak di jaring laba-laba digital yang tak kasat mata. Tarik mundur, Pierre. Tarik mundur. Batinnya berteriak. Tapi ia tidak bisa. Kendali pesawatnya terasa berat. Fly-by-wire-nya seolah melawan input tangannya. Ia sedang dibajak secara halus. Jenderal, suara wanita itu kembali terdengar. Silakan mendarat di lanut Raden Sajat, Natuna. Kopi hangat sudah kami siapkan. Dan tolong, jangan lupa matikan transponder Anda. Kami tidak ingin sekutu Anda melihat betapa mudahnya Anda kami tangkap. Pierre Dubois, Jenderal Angkatan Udara Prancis yang kemarin menertawakan Menara Eiffel, kini duduk lemas di kokpitnya. Ia tidak punya pilihan. Ia menurunkan roda pendaratan. Ia menyerah pada hantu yang ternyata jauh lebih nyata daripada arogansinya sendiri. Pendaratan di sarang tawon. Roda pesawat Rafale F-4 milik Jenderal Pierre menyentuh landasan pacu lanut Raden Sajat, Natuna, dengan kasar. Bukan karena teknik pilotnya buruk, tapi karena tangannya masih gemetar. Di kiri kanan landasan, ia tidak melihat barisan tentara yang menodongkan senjata. Ia tidak melihat kendaraan anti-udara yang siaga. Yang ia lihat hanya sunyi. Hutan lebat mengelilingi pangkalan itu. Beberapa hanggar beton tua terlihat di kejauhan, sebagian tertutup lumut. Ini pangkalannya, batin Pierre bingung. Di mana drone raksasa tadi? Di mana sistem pertahanan canggihnya? Ia memarkir jet tempurnya di apron sesuai instruksi menara pengawas. Mesin M88 dimatikan. Hening. Kanopi kokpit terbuka. Udara laut Natuna yang asin dan panas langsung menyergapnya. Sebuah jeep militer pindad maung terbuka berhenti di dekat pesawatnya. Seorang perwira tinggi TNI AU dengan bintang 2 di pundaknya, marsekal muda, turun. Ia tidak membawa senjata, hanya tongkat komando. Di sebelahnya, seorang pria muda berkacamata dengan rompi sipil bertuliskan PT Land Industry Defense System. Selamat datang di Natuna, Jenderal Dubois. Sapa marsekal muda itu dalam bahasa Prancis yang fasih. Saya Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, Pangko Hanutnas. Dan ini Budi Santoso, Kepala Arsitek Sistem Pertahanan kami. Pierre turun dari kokpit dengan langkah gontai. Kakinya terasa seperti jeli. Di mana drone itu? Tanya Pierre, suaranya serak. Di mana pasukan kalian? Budi tersenyum tipis. Drone? Oh, mereka sudah kembali ke sarang. Mari, Jenderal. Kopi luwak hangat sudah menunggu di dalam. Benteng di bawah tanah. Mereka tidak masuk ke gedung markas biasa. Jeep itu membawa mereka menuju sebuah bukit kecil di ujung landasan. Sebuah pintu baja raksasa yang tersamar oleh vegetasi terbuka perlahan. Mereka masuk ke dalam terowongan beton yang dingin. Bunker? Tanya Pierre sinis, mencoba mengembalikan sedikit wibawanya. Taktik perang dingin. Bukan bunker, Jenderal, jawab Budi. Ini adalah hive, sarang. Jeep berhenti. Mereka turun di sebuah aula bawah tanah yang luasnya seperti lapangan sepak bola. Dan di sanalah Pierre melihat mimpi buruknya. Ratusan drone tempur elang hitam generasi terbaru berjejer rapi di rak-rak otomatis, sedang diisi ulang dayanya oleh lengan robotik. Di sisi lain, dinding layar LED raksasa menampilkan peta 3D wilayah udara Asia Pasifik secara real-time.
Titik-titik merah, pesawat asing, hijau, pesawat kawan, dan kuning, kapal dagang, bergerak dinamis. Sistem ini. Pierre menunjuk layar itu. Resolusinya ini real-time. Latensinya 0,001 detik. Jenderal, jawab Budi santai. Lebih cepat dari kedipan mata Anda. Mata dewa. Demonstrasi 0,3 detik. Budi mengajak Pierre ke sebuah meja konsol hologram di tengah ruangan. Jenderal, Anda tadi bingung kenapa radar spektra canggih buatan Thales di pesawat Anda bisa mati total, kan? Pierre mengangguk kaku. Itu adalah pertanyaan yang menghantuinya sejak di udara tadi. Mari saya tunjukkan simulasinya, kata Budi. Ia menyentuh meja hologram. Muncul model 3D jet tempur Rafale Pierre sedang terbang. Di sekelilingnya, muncul gelombang-gelombang sinyal berwarna biru. Ini adalah sinyal radar Anda. Mencari musuh. Lalu, muncul gelombang merah dari bawah laut dan udara. Dan ini adalah ghost signal kami. Kami tidak mencoba melawan sinyal radar Anda dengan tenaga besar, jamming kasar. Itu cara kuno Rusia. Budi memperbesar gambar hologram itu. Kami menggunakan kuantum entanglement. Sensor kami membaca frekuensi radar Anda, lalu mengirimkan sinyal balikan yang identik tapi dengan fase terbalik, inverted phase, dalam waktu hitungan picodetik. Pierre terbelalak. Kalian melakukan active noise cancellation pada radar militer. Tepat sekali, senyum Budi. Sama seperti headphone mahal Anda menghilangkan suara bising di pesawat. Radar Anda mengira sinyalnya hilang di telan bumi. Padahal kami menyerapnya. Waktu respon sistem kami untuk melakukan itu. Budi menunjuk angka di layar. 0,3 detik. Pierre mundur selangkah. 0,3, bisiknya. Mustahil. Prosesor silikon butuh waktu setidaknya 2 detik untuk kalkulasi enkripsi Thales. Wahyu fotonik bioorganik. Budi berjalan ke sebuah tabung kaca yang dijaga ketat di sudut ruangan. Anda benar, Jenderal. Silikon tidak bisa melakukannya. Silikon panas. Silikon lambat. Di dalam tabung itu, ada sekeping chip transparan yang memancarkan cahaya kebiruan, berdenyut seperti jantung makhluk hidup. Ini adalah Nusantarawan, kata Budi dengan nada bangga. Biophotonic processor. Kami tidak menggunakan listrik untuk memproses data. Kami menggunakan cahaya, foton, yang ditembakkan melalui sirkuit polimer organik. Strukturnya meniru jaringan saraf otak manusia. Kecepatannya 1000 kali lipat prosesor militer Amerika. Tanpa panas. Tanpa latensi. Pierre menatap benda kecil itu dengan horor. Jadi, selama ini, saat Anda terbang di atas Natuna, potong Panglima TNI AU, sistem ini sudah membedah seluruh data avionik pesawat Anda, menyalin kode enkripsi NATO, dan mengirimkannya ke server kami, bahkan sebelum Anda sadar radio Anda mati. Skakmat, ketergantungan yang mengerikan. Pierre merasa lututnya lemas. Ia mencari kursi terdekat. Kalian membuat ini sendiri. 100% buatan anak bangsa, jawab Budi tegas. Dari tambang pasir kuarsa di Bangka, sampai fabrikasi di Bandung. Budi kemudian menampilkan data lain di layar besar. Global Supply Chain, High-Grade Military Radar Components. Indonesia, 45%. Critical Core. France, 20%. Assembly. USA, 25%. Software. Jenderal, kata Budi dingin. Tahukah Anda kenapa radar Thales di Prancis sangat presisi? Karena lensa optik di dalamnya menggunakan kristal yang kami suplai. Jika besok presiden kami melarang ekspor kristal ini. Budi menjentikan jarinya. Layar menampilkan peta Eropa yang perlahan menjadi gelap. Sistem pertahanan udara NATO akan buta dalam 3 bulan. Suku cadang habis. Radar tidak bisa dikalibrasi. Dan Iron Dome hanya akan jadi kembang api mahal. Pierre Dubois, Jenderal Bintang 4 yang disegani di Eropa, kini merasa sangat kecil. Ia teringat kata-katanya di Paris, Menara Eiffel cuma tumpukan besi tua. Ternyata, tanpa teknologi dari negara yang ia hina ini, seluruh alutsista canggihnya hanyalah besi tua yang tidak bisa melihat. Kenapa? Tanya Pierre lirih. Egonya hancur lebur. Kenapa kalian diam saja selama ini? Kenapa membiarkan kami meremehkan kalian? Panglima TNI AU menepuk bahu Pierre.
Karena dalam strategi perang Sun Tzu, Jenderal, biarkan musuhmu sombong, agar mereka lengah. Dan Anda sangat lengah. Kalimat itu menampar Pierre lebih keras daripada rudal manapun. Ia menatap sekeliling, sarang tawon, itu. Ratusan drone, layar canggih, dan wajah-wajah insinyur muda Indonesia yang tenang. Mereka tidak butuh pengakuan NATO. Mereka sudah memegang kendali permainan sejak awal. Pierre menutup matanya. Ia datang untuk mengajari Indonesia cara berperang. Tapi ia pulang dengan pelajaran terbesar dalam sejarah militernya, bahwa raksasa yang sebenarnya tidak selalu berteriak. Kadang, ia hanya berbisik dalam kode biner yang mematikan. Katedral Ingatan di Jakarta Selatan. Setelah guncangan mental di Natuna, pesawat angkut militer membawa Jenderal Pierre Dubois kembali ke Jakarta. Matahari sore memulas langit ibu kota dengan warna oranye yang dramatis. Tujuan mereka bukan lagi pangkalan udara atau bunker rahasia. Mobil dinas TNI membawa Pierre ke sebuah tempat yang hening di Jakarta Selatan, Museum Satria Mandala. Tidak ada drone canggih di sini. Tidak ada radar kuantum. Hanya deretan pesawat tua yang bisu dan aroma oli mesin yang telah mengering puluhan tahun. Suasananya hening, kontras dengan hiruk-pikuk kota di luar. Ini adalah tempat suci bagi para penerbang. Bukan tempat untuk memamerkan masa depan, tapi tempat untuk mengawetkan luka masa lalu. Jenderal, kata marskal muda pendampingnya dengan suara rendah. Orang yang akan Anda temui di sini bukan pejabat aktif. Beliau adalah saksi hidup sejarah kami. Di bawah sayap sebuah pesawat tempur A4 Skyhawk tua yang catnya mulai pudar, duduk seorang pria tua di kursi roda. Usianya mungkin mendekati 80 tahun. Rambutnya memutih sepenuhnya. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang sederhana, namun tatapannya masih menyeratkan ketajaman seorang pilot tempur. Marsekal Purnawirawan Hadi, panggil pendampingnya lembut. Pria tua itu menoleh. Wajahnya dipenuhi kerutan, peta kehidupan di kokpit yang keras. Namun mata itu jernih, menyimpan kedalaman samudra. Selamat datang, Jenderal Prancis. Suaranya serak namun berwibawa. Ia mencoba memberi hormat dengan tangan yang sedikit gemetar. Pierre membalas hormat dengan takzim. Ia merasakan aura yang berbeda. Ini bukan birokrat. Ini adalah prajurit. Kehormatan bagi saya, Marsekal, jawab Pierre. Lorong waktu, embargo 1999. Saya dengar Anda baru saja bermain dengan anak-anak muda di Natuna, kata Hadi sambil tersenyum tipis. Bagaimana rasanya dikejar hantu? Pierre tertunduk malu. Mereka luar biasa, Marsekal. Saya tidak pernah melihat teknologi seperti itu. Hadi tertawa kecil, suara yang tidak mengandung kegembiraan. Mari, lihat ini. Ia menunjuk pesawat A4 Skyhawk di belakangnya. Tahun 1999, kata Hadi pelan. Anda mungkin mengenalnya sebagai tahun reformasi kami. Bagi kami di Angkatan Udara itu adalah tahun kematian. Mata tua itu menerawang jauh. Saat itu, kami terkena embargo militer dari Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk negara Anda. Suku cadang dihentikan. Kontrak perawatan dibatalkan sepihak. Mereka bilang kami pelanggar HAM. Mereka menghukum kami. Hadi menatap Pierre. Tatapannya tidak menuduh, tapi menusuk. Dalam 1 bulan, skadron tempur kami lumpuh. Pesawat F-16 kami jadi besi tua di hanggar karena tidak ada suku cadang. A4 Skyhawk ini, kami harus kanibal. Kami mencopot mesin dari satu pesawat untuk menerbangkan pesawat lain. Pilot-pilot terbaik kami, mereka menangis melihat pesawat mereka membusuk, sementara pesawat asing bebas melanggar wilayah udara kami setiap hari. Pierre terdiam. Ia ingat masa itu. Ia adalah pilot muda NATO yang ikut mendukung sanksi tersebut. Ia pikir itu tindakan yang benar secara moral. Tapi di sini, ia melihat sisi lain. Sebuah bangsa yang dilucuti harga dirinya, dipaksa berlutut tanpa bisa membela diri. Luka yang menjadi bahan bakar. Kami dipermalukan, Jenderal, lanjut Hadi, suaranya bergetar menahan emosi. Pesawat asing terbang rendah di atas pulau-pulau kami, memamerkan manuver, dan kami hanya bisa melihat dari radar tua yang sering mati. Kami tidak bisa mengejar. Kami tidak punya gigi. Hadi mengepalkan tangannya yang keriput. Waktu itu, seorang atase pertahanan barat datang. Dia melihat kondisi kami dan tertawa. Dia berkata, Indonesia,
kalian tidak butuh jet tempur. Cukup beli pesawat angkut beras saja. Kalian tidak akan pernah bisa mandiri. Pierre tersentak. Kalimat itu mirip sekali dengan apa yang ia katakan di Paris. Menara Eiffel cuma tumpukan besi tua, adalah versi modern dari penghinaan itu. Hari itu, lanjut Hadi, air mata menggenang di sudut matanya. Kami bersumpah. Di depan hanggar yang kosong itu, kami bersumpah, tidak akan pernah lagi. Kami tidak akan pernah lagi membiarkan langit kami dijaga oleh belas kasihan orang lain. Kami tidak akan pernah lagi membiarkan radar kami mati hanya karena politik luar negeri berubah. Kami akan membuat mata kami sendiri. Kami akan membuat sayap kami sendiri. Filosofi radar hantu. Hadi menunjuk arah langit, ke arah di mana satelit Nusantara 1 kini mengorbit. Orang Eropa melihat Ghost Radar itu sebagai ancaman, Jenderal. Sebagai senjata ofensif untuk menantang NATO. Ia menggelengkan kepala. Kalian salah. Bagi kami, teknologi itu bukan pedang. Ia menatap Pierre dengan mata berkaca-kaca. Itu adalah perisai. Itu adalah harga diri. Kami mengembangkan biofotonik chip bukan karena kami ingin menjajah wilayah orang lain. Kami mengembangkannya karena kami tahu rasanya buta. Kami tahu rasanya tidak berdaya saat rumah kami diinjak-injak. Radar itu adalah bukti bahwa kami ada. Bahwa kami mampu menjaga Ibu Pertiwi dengan tangan kami sendiri. Pierre merasa dadanya sesak. Udara di museum itu tiba-tiba terasa berat. Ia baru sadar betapa dangkalnya cara pandangnya selama ini. Ia melihat teknologi militer sebagai alat dominasi, sebagai alat untuk menekan negara lain. Tapi bagi Hadi, bagi Budi, bagi bangsa ini, teknologi adalah survival kit. Itu adalah rakit penyelamat yang mereka bangun dengan darah dan air mata agar tidak tenggelam lagi. Runtuhnya tembok arogansi. Maafkan saya, Marsekal. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut Pierre. Lirih, hampir seperti bisikan. Hadi menatapnya. Kenapa minta maaf, Jenderal? Pierre menunduk. Jenderal Bintang 4 itu merasa sangat kecil. Saya adalah salah satu dari orang-orang itu. Suara Pierre parau. Saya yang menertawakan kalian di Paris. Saya yang bilang kalau kalian tidak mungkin bisa bikin radar. Saya pikir teknologi itu hak eksklusif NATO. Saya pikir kalian hanya konsumen. Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Rasa malu itu begitu besar. Ia teringat wajah sombongnya di markas besar di Paris. Ia teringat tawa Kolonel Hans. Betapa jahatnya tawa itu sekarang terdengar di telinganya. Mereka menertawakan sebuah bangsa yang sedang berjuang mati-matian untuk memulihkan martabatnya dari trauma embargo. Hadi tidak marah. Ia perlahan menggerakkan kursi rodanya mendekat. Tangan tuanya menepuk lengan Pierre yang kekar namun kini gemetar. Sentuhan itu begitu kebapakan, begitu memaafkan. Seorang prajurit kepada prajurit lain. Tidak apa-apa, nak, katanya lembut. Kamu tidak tahu. Dunia memang tidak pernah tahu. Kami selalu menjadi titik buta di peta kalian. Tapi Jenderal, Pierre mengangkat wajahnya. Saya sudah menghina kalian. Saya bilang menara Eiffel cuma besi tua jika dibandingkan radar kalian. Hadi tersenyum bijak. Kalau begitu, tugasmu sekarang bukan menyesal, katanya tegas. Tugasmu adalah memberitahu teman-temanmu di Brussels. Bukan tentang betapa canggihnya radar kami, tapi tentang mengapa kami membuatnya. Ia menunjuk ke arah bendera merah putih yang berkibar di tiang museum. Beritahu NATO, Indonesia tidak ingin menjadi musuh. Kami hanya tidak ingin diremehkan lagi. Kami ingin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kami ingin menjadi mitra yang sejajar, bukan bawahan yang bisa diembargo kapan saja. Transformasi Pierre. Pierre menghapus sudut matanya yang basah. Ia berdiri tegak, merapikan seragamnya. Ia menatap Marsekal Hadi lekat-lekat. Di mata pria tua itu, ia melihat bayangan Indonesia yang sesungguhnya. Bukan Indonesia yang lemah, melainkan Indonesia yang tangguh. Indonesia yang, seperti baja yang ditempa api, menjadi semakin kuat setiap kali dipukul. Saya berjanji, Marsekal. Suara Pierre kini stabil, penuh hormat. Saya akan memberitahu dunia, bukan sebagai jenderal NATO yang sombong, tapi sebagai saksi mata. Ia memberi hormat militer yang paling sempurna yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Hormat yang tulus dari hati.
Teknologi Barat lahir dari ambisi untuk menguasai. Teknologi Indonesia lahir dari tekad untuk berdaulat. Dan itulah mengapa kalian menang. Karena hasrat untuk merdeka selalu lebih kuat daripada hasrat untuk menjajah. Pierre Du Bois berjalan keluar dari Museum Satria Mandala bukan lagi sebagai lawan. Ia keluar sebagai sahabat baru yang telah dicerahkan. Ia tidak lagi melihat Jakarta sebagai kota macet. Ia melihatnya sebagai benteng pertahanan raksasa di mana kedaulatan sedang dirakit ulang, satu sirkuit demi satu sirkuit. Di belakangnya, Marsekal Hadi kembali memandang pesawat tuanya, tersenyum tenang karena tahu langit Nusantara kini dijaga oleh generasi yang lebih tangguh. Kembali ke garis depan, pertaruhan terakhir. 3 minggu setelah kepulangannya dari neraka, Natuna, Jenderal Pierre Du Bois berdiri di depan cermin toilet VIP di gedung NATO, Brussels. Wajah di cermin itu berbeda dengan Pierre yang ada di Paris sebulan lalu. Gurat kesombongan telah hilang. Matanya, yang dulu memancarkan arogansi, kini memiliki kedalaman baru, kedalaman yang ia dapatkan dari tatapan Marsekal Hadi. Di luar pintu itu, di ruang rapat Komite Militer, Military Committee, 30 jenderal paling berkuasa di blok barat sedang menunggunya. Panglima tertinggi Sekutu Eropa, Sacheur, Menteri Pertahanan AS, dan tentu saja, para skeptis seperti Kolonel Hans. Mereka tidak memanggilnya untuk memberikan medali. Mereka memanggilnya untuk sidang evaluasi tempur. Laporan misinya yang berjudul The Silent Guardian, penjaga senyap, telah mengguncang tatanan strategi militer global. Kau bukan lagi jenderal yang mencari pujian, Pierre, bisiknya pada pantulan dirinya. Kau adalah saksi. Jangan biarkan suara Marsekal Hadi hilang di ruangan ber-AC ini. Ia meraba saku seragamnya. Sebuah patch, emblem, Skadron TNI AU pemberian Marsekal Hadi ada di sana. Jimat keberuntungannya. Pengingat akan janji yang harus ia lunasi. Masuk ke sarang singa. Pintu ruang rapat terbuka. Udara di dalam dingin dan steril. Berbau kopi pahit dan ketegangan geopolitik. Meja bundar raksasa itu dipenuhi wajah-wajah serius. Di ujung meja, duduk Jenderal Mark Milley dari AS. Di sebelahnya, Kolonel Hans, yang menatap Pierre dengan campuran rasa ingin tahu dan cemoh. Jenderal Du Bois, suara Milley bergema berat. Kami sudah membaca laporan Anda. Sangat putih. Tapi kami di sini bukan untuk membahas sastra. Kami di sini untuk membahas klaim absurd Anda bahwa keamanan NATO bergantung pada apa sebutannya? Negara kepulauan itu. Indonesia, Jenderal. Koreksi Pierre tegas, suaranya membelah ruangan tanpa keraguan. Namanya Indonesia. Pierre berjalan ke podium. Ia tidak membawa tumpukan kertas. Ia hanya membawa satu hard drive militer berisi data telemetri dari Rafale-nya. Saya tidak di sini untuk berdebat soal politik. Saya di sini membawa data pertempuran. Dan data, Jenderal, tidak peduli pada ego kita. Presentasi, peta merah yang mengerikan. Layar proyektor menyala. Pierre tidak menampilkan foto pemandangan Bali. Ia menampilkan peta rantai pasok avionik NATO 2026. Peta itu penuh dengan garis-garis koneksi. Namun, semua garis itu bermuara pada satu titik merah besar di Asia Tenggara. Tuan-tuan, Pierre memulai. Selama ini kita mengira kita mandiri. Kita mengira Lockheed Martin, Thales, dan Bay Systems adalah puncak rantai makanan. Ia menekan tombol next. Grafik pai muncul. Judulnya, Sumber Kristal Optik Chip Fotonik, IS-1, Radar, ESA. Potongan berwarna merah menyala mendominasi 70% grafik. Labelnya, PT Land Industri Partner Lokal, Indonesia. Ruangan itu hening. Bunyi klik proyektor terdengar seperti tembakan pistol. Chip fotonik bioorganik, kata Pierre. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah jantung dari setiap sistem radar yang melindungi Washington, Paris, dan London saat ini. Tanpa chip ini, radar kita buta. Kita kembali ke teknologi perang dingin tahun 80-an. Kolonel Hans berdiri, wajahnya memerah. Ini manipulasi. Jerman punya optik days. Kita bisa membuatnya sendiri. Bisa, Hans, jawab Pierre tenang. Tapi butuh berapa lama? 5 tahun? 10 tahun? Untuk membangun fasilitas seperti yang saya lihat di Natuna, kita butuh riset 2 dekade. Sementara itu, rudal hipersonik musuh tidak akan menunggu kita belajar. Pierre menatap Hans lurus-lurus.
Dan bahan bakunya? Pasir kuarsa level nano yang hanya ada di Belitung? Kita tidak punya itu di Sungai Rhine. Simulasi kiamat. Pierre memainkan kartu asnya. Jika kalian masih ragu, mari kita lihat simulasi yang dijalankan oleh superkomputer TNI AU. Video simulasi diputar. Skenario. Pemutusan suplai teknologi Indonesia ke NATO. Di layar, grafik performa pertahanan NATO terjun bebas. Akurasi GPS turun 60%. Waktu deteksi radar melambat dari 0,5 detik menjadi 8 detik. Kesiapan tempur F-35 anjlok 70% karena kekurangan suku cadang optik. Lihat angka-angka itu. Suara Pierre meninggi. Ini bukan sekadar besi tua, metaforis. Ini adalah kelumpuhan sistemik. Jika Jakarta memutuskan untuk berhenti mengirim chip besok pagi karena kita terus menghina mereka, maka lusa, payung udara NATO akan bocor. Wajah Jenderal Milley memucat. Ia berbisik pada asistennya, yang mengangguk panik sambil mengetik di tablet. Mereka memverifikasi data itu secara real-time, dan wajah panik asisten itu mengonfirmasi segalanya. Pierre benar. Pertarungan ideologi, Hans versus Pierre. Jenderal Dubois, setelah Madame Lefebvre, Menhan Prancis, mencoba mencari jalan tengah. Mungkin kita bisa menekan mereka? Sanksi ekonomi? Embargo lagi? Pierre tertawa. Tawa yang getir dan penuh rasa kasihan. Embargo. Madam, Anda masih berpikir seperti tahun 1999. Mereka sekarang adalah ekonomi terbesar keempat di dunia. Mereka punya nikel, bauksit, dan sekarang mata digital dunia. Jika kita mengembargo mereka, kitalah yang akan buta, bukan mereka. Kolonel Hans kembali menyerang. Tapi ini berbahaya. Menyerahkan keamanan kita pada negara non-blok, negara yang pernah kita sanksi. Pierre memukul podium. Suaranya menggema keras, membungkam Hans. Berbahaya, serunya marah. Saya melihat Marsekal di sana menangis di depan pesawat tua karena embargo kita dulu. Saya melihat insinyur muda bekerja 18 jam sehari untuk memastikan bangsanya tidak dihina lagi. Air mata mulai menggenang di mata Pierre, tapi ia tidak menghapusnya. Ia membiarkannya terlihat sebagai lencana kehormatan seorang prajurit. Mereka menciptakan radar ini bukan untuk menyerang kita, Hans. Mereka menciptakannya untuk bertahan hidup. Itu adalah motivasi yang jauh lebih kuat daripada motivasi kita yang hanya mengejar dominasi. Pierre mengambil napas panjang, menenangkan dirinya. Kalian menyebut saya lemah karena membela mereka? Tidak. Saya membela NATO. Karena satu-satunya cara kita selamat di abad ini adalah dengan berhenti bersikap sombong dan mulai menjabat tangan mereka sebagai mitra yang sejajar. Bukan sebagai bawahan. Dukungan tak terduga. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani membantah. Tiba-tiba, suara tepuk tangan pelan terdengar dari pojok ruangan. Semua orang menoleh. Itu adalah Laksamana Yamamoto, perwakilan dari Jepang. Negara yang tahu betul arti kebangkitan teknologi Asia. Dia benar, kata Yamamoto. Sistem pertahanan rudal Aegis kami baru saja di-upgrade. Teknisi yang datang, mereka orang Bandung. Tanpa mereka, Pasifik sudah tidak aman. Yamamoto berdiri. Jepang mendukung proposal kemitraan strategi setara dengan Indonesia. Satu persatu, perwakilan lain mulai mengangguk. Italia. Bahkan perwakilan Inggris mulai berbisik setuju. Realitas telah menembus dinding arogansi. Jenderal Milley menghela napas panjang. Ia tampak tua dan lelah. Baiklah, Jenderal Dubois, katanya pelan. Anda menang. Atau lebih tepatnya, realitas yang menang. Kami akan menyusun draft kerjasama pertahanan strategis NATO Indonesia besok pagi. Dan kami akan meminta Gedung Putih untuk mencabut sisa-sisa embargo teknologi. Epilog, bintang di langit Paris. 2 hari kemudian, Pierre kembali ke Paris. Ia diundang ke acara talk show militer di TV nasional Prancis. Acara itu memecahkan rekor rating. Pierre duduk di kursi yang sama di mana ia dulu melontarkan hinaan Menara Eiffel besi tua. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di layar besar di belakangnya, terhubung sambungan langsung dengan Budi di Natuna dan Marskal Hadi di Jakarta. Selamat malam, Indonesia. Sapa Pierre dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata namun tulus. Di layar, Marskal Hadi tersenyum,
memberikan hormat militer. Pierre menatap kamera. Jutaan orang menonton. Sebulan lalu, saya membuat kesalahan terbesar dalam karir saya. Saya buta karena kesombongan. Saya pikir langit hanya milik NATO. Layar menampilkan montase perjalanan Pierre, kecanggihan bunker Natuna, kecepatan drone Ghost, dan wajah Marsekal Hadi. Saya terbang ke sana untuk mengajari mereka cara berperang. Tapi merekalah yang mengajari saya arti kedaulatan. Pierre tersenyum, matanya berkaca-kaca. Teman-teman, Indonesia bukan macan yang sedang tidur. Dia sudah bangun. Dia sudah mengaum. Dan aumannya terdengar sampai ke stratosfer. Malam ini, saya ingin meralat ucapan saya. Menara Eiffel memang indah. Tapi tanpa mata digital dari teman-teman kita di Katulistiwa, menara itu hanya akan jadi monumen buta di tengah kegelapan. Siaran berakhir. Lampu studio padam. Kru bertepuk tangan. Tapi Pierre segera keluar dari gedung itu. Ia butuh udara segar. Ia berdiri di balkon apartemennya, menatap menara Eiffel yang bersinar terang di kejauhan. Lampu-lampu sorotnya menyapu langit malam. Ia mengeluarkan ponselnya. Ada satu pesan masuk dari Budi Santoso. Isinya pendek, "Terima kasih telah menjadi jembatan, Jenderal. Langit kami selalu terbuka untuk sahabat." Kopi luwak menunggu di kunjungan berikutnya. Pierre tertawa lepas. Beban berat di pundaknya telah hilang. Ia melihat ke atas. Bintang-bintang bersinar di langit Paris. Ia membayangkan satelit Nusantara 1 sedang melintas di sana, menjaga dua dunia yang dulu terpisah oleh prasangka. Dunia telah berubah. Dan untuk pertama kalinya, Jenderal Pierre Dubois merasa bangga menjadi bagian dari dunia yang baru itu. Dunia yang setara, dunia yang saling menghormati. "Terima kasih, Indonesia," bisiknya pada angin malam. Dan di kejauhan, seolah menjawab, lampu suar menara Eiffel berkedip, menyambut era baru pertahanan dunia yang baru saja dimulai. Selama berabad-abad, narasi global didikte oleh satu premis sederhana. Barat adalah otak, Timur adalah otot. Eropa adalah pencipta, Asia adalah perakit. Jenderal Pierre adalah personifikasi sempurna dari mitos ini. Di bagian 1, ia tertawa. Ia menertawakan gagasan bahwa Indonesia, negara yang ia kenal hanya dari pariwisata, bisa melampaui teknologi Prancis. Kalimatnya, menara Eiffel versus besi tua, adalah puncak dari superiority kompleks kolonial. Namun, realitas di lapangan menamparnya dengan brutal. Ketika jet tempur Rafale kebanggaannya, puncak rekayasa dirgantara Eropa, lumpuh total di hadapan Ghost radar buatan lokal, itu bukan sekadar kekalahan teknis. Itu adalah kekalahan ideologis. Momen ketika Pierre menyadari bahwa pesawat canggihnya, buta, tanpa komponen buatan Indonesia adalah momen Satori, pencerahan. Ia sadar bahwa, Menara Gading, Eropa ternyata berdiri di atas pondasi pasir yang rapuh. Pondasi yang materialnya, ironisnya, digali dari tanah kita. Ini mengajarkan kita bahwa di era hyperconnectivity, tidak ada negara adidaya yang benar-benar mandiri. Kesombongan adalah celah keamanan terbesar. Dan Indonesia, dengan diam-diam, telah mengisi celah itu. Poin paling emosional dari ini ada di bagian 5, di Museum Satria Mandala. Kenapa teknologi Indonesia begitu mematikan? Kenapa Budi Santoso dan timnya bekerja seperti orang gila untuk menciptakan biophotonic chip dengan respons 0,3 detik? Jawabannya bukan karena ambisi imperialis. Jawabannya adalah trauma. Kisah Marsekal Hadi tentang embargo militer tahun 1999 adalah jantung dari ini. Dunia Barat pernah menghukum kita. Mereka membiarkan pesawat kita berkarat. Mereka membiarkan langit kita dilanggar. Rasa malu itulah bahan bakarnya. Teknologi radar hantu itu tidak lahir dari keinginan untuk menjajah Eropa. Ia lahir dari sumpah seorang prajurit yang menangis melihat bangsanya tidak berdaya. Never again. Tidak akan pernah lagi. Inilah perbedaan fundamental antara teknologi Barat dan Indonesia dalam cerita ini. Barat membuat senjata untuk mendominasi, ofensif. Indonesia membuat senjata untuk bertahan hidup, defensif, survival. Dan sejarah membuktikan, the will to survive is always stronger than the will to rule. Hasrat untuk hidup selalu lebih kuat daripada hasrat untuk berkuasa. Itulah kenapa radar Natuna tak tertembus. Secara teknis, ini menyoroti konsep leapfrog. Eropa terjebak dalam teknologi silikon, elektronik, yang sudah mencapai batas fisika, panas dan lambat.
Mereka terlalu nyaman dengan kemapanan, sehingga enggan berinovasi radikal. Indonesia, yang tidak punya beban masa lalu industri tua, justru berani melompat langsung ke biofotonik, cahaya. Kita tidak mencoba mengejar ketertinggalan dengan meniru cara mereka. Kita mengubah aturan mainnya. Saat mereka masih berlari di jalur darat, kita sudah terbang. Fakta bahwa 0,3 detik adalah selisih antara hidup dan mati dalam perang hipersonik menunjukkan bahwa kita tidak hanya setara, tapi sudah melampaui dalam niche strategis tertentu. Jenderal Pierre datang sebagai musuh, tapi pulang sebagai duta. Perhatikan cara Indonesia memperlakukannya. Saat Pierre kalah di Langit Natuna, dia tidak ditahan. Dia tidak dipermalukan di media internasional. Dia justru diajak minum kopi luwak. Dia diajak bicara dari hati ke hati oleh Marsekal Hadi. Ini adalah the Indonesian way. Kita tidak memukul musuh yang sudah jatuh. Kita merangkulnya. Kita mengubah lawan menjadi kawan. Kita mengubah rasa takut menjadi rasa hormat. Strategi ini jauh lebih efektif daripada konfrontasi. Di bagian 6, Pierre membela Indonesia di markas NATO bukan karena dia dipaksa, tapi karena dia percaya. Dia telah melihat kebenaran. Ini adalah kemenangan diplomasi tingkat tinggi, membuat musuhmu menjadi pengacaramu di pengadilan dunia. Dan akhirnya, apa arti ini bagi kita, rakyat Indonesia yang menonton? Seringkali, kita adalah musuh terbesar diri kita sendiri. Kita sering minder, inferior. Kita sering lebih percaya produk luar daripada karya anak bangsa. Kita sering ikut menertawakan negara sendiri di media sosial, persis seperti Pierre di awal cerita. Ini adalah tamparan kasih sayang bagi kita semua. Jika Jenderal NATO yang sombong saja bisa berlutut mengakui kehebatan insinyur kita, kenapa kita masih ragu? Budi Santoso, Marskal Hadi, dan para insinyur di Bunker Natuna adalah representasi dari potensi raksasa yang kita miliki. Mereka ada. Mereka nyata. Mereka bekerja dalam senyap, jauh dari sorot kamera, menjaga tidur nyenyak kita.